Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Salah satu kandungan surat Al-Falaq ini adalah memohon perlindungan dari Allah dari kejahatan orang yang iri dengki. Untuk mengetahui bahayanya iri dengki, saya mau bercerita kisah berikut ini. Ada seorang khalifah. Khalifah ini bertemu dengan orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy itu sangat akrab dengan khalifah. Kemudian menteri khalifah tersebut iri karena segala sesuatu yang orang Arab Baduy itu lakukan boleh dengan tanpa izin. Suatu ketika menteri tersebut memiliki rencana agar khalifah menjauhi orang Baduy, yaitu dengan cara mengajak ke rumahnya dan diberikan makanan yang banyak bawangnya, sehingga orang Baduy itu berbau mulut. Menteri itu bilang kepada orang Baduy, bau bawang akan membuat khalifah terusik. Lalu sang menteri bilang juga kepada khalifah, orang Baduy itu bilang kepada rakyatmu agar menjauhi tuan, karena tuan sangat berbau mulut. Ketika sang khalifah melewati orang Baduy itu, ternyata orang Baduy itu menutupi mulutnya agar bau mulut orang Baduy tersebut tidak tercium oleh khalifah. Khalifah menyangkanya karena bau mulut khalifah itu sendiri, padahal orang Baduy itu menutupinya agar bau mulutnya tidak tercium oleh khalifah. Khalifah berpikir, ternyata benar apa yang dikatakan oleh menteri. Beberapa lama kemudian setelah kejadian itu, Khalifah membuat surat yang berisi, jika surat ini sampai kepadamu, penggal leher si pembawanya. Lalu Khalifah memerintahkan orang Baduy untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Al-Gojo. Ketika orang Baduy keluar istana, sang menteri bertanya, apa yang kamu bawa? Lalu orang Baduy itu menjawab, aku membawa surat dari khalifah untuk disampaikan pada pegawai khalifah. Si menteri berpikir bahwa pasti surat itu sangat berharga. Maka si menteri menawarkan, maukah kamu berikan surat itu padaku? Sebagai imbalannya, aku beri kamu 2000 dinar. Orang Baduy itu setuju. Akhirnya si menteri menyerahkan surat itu pada Al-Gojo. Setelah membaca surat itu, lalu Al-Gojo memenggal leher si menteri sesuai perintah khalifah pada surat itu. Akhirnya si menteri mati bersama kedengkiannya. Nah, begitulah dengki itu akan berbalik pada orang yang mendengkinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memiliki sifat iri dan dengki dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iri juga bisa menghilangkan kebaikan diri kita, seperti sabda Rasulullah SAW. Iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hindarilah rasa dengki, karena dengki itu menghilangkan kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar. Nah, lalu ini tips dari saya untuk menghilangkan rasa sifat iri dan dengki. Yang pertama adalah selalu bersyukur menikmati apa yang sudah kita miliki. Yang kedua adalah jangan melihat orang yang lebih tinggi dari kita dari segi harta maupun dunia. Dan yang terakhir, harus belajar bahagia jika melihat orang lain berbahagia. Mungkin segitu saja dari saya. Semoga kita terhindar dari sifat iri dengki dan dilindungi dari kejahatan orang yang iri dengki. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.